Selamat datang Permisa, kembali lagi bersama saya Saida di Running Jurnal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada kali ini kita akan membahas proposal investigasi dengan dua fokus utama. Pertama tentang ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP kuliah, fakta atau hanya opini. Dan yang kedua tentang SPJ sebagai penyelamat anak putus sekolah. Apakah sistem pendidikan formal telah gagal menjaga mereka tetap di sekolah? Permisa, dalam jurnal ini saya akan menceritakan apa yang saya pelajari, saya rasakan dan mengapa tema ini penting untuk diteliti lebih jauh. Permisa, selama proses pembelajaran, kita memulai menyadari bahwa banyak kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sering terdengar bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaan di lapangan belum tentu tetap sasaran. Salah satunya adalah KIP kuliah, program bantuan yang seharusnya menyasar pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun Permisa, di tengah masyarakat muncul pertanyaan, apakah benar bantuan ini selalu diterima oleh mereka yang benar membutuhkan atau justru ada ketidaktepatan sasaran sehingga yang mampu pun bisa lolos. Namun Permisa, di sisi lain saya juga diperkenalkan dengan realitas anak putus sekolah. Disinilah muncul peran program seperti SPJ yang digambarkan sebagai upaya penyelamatan bagi anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi, sosial, ataupun keluarga. Permisa, jika SPJ dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka, berarti apakah sistem sekolah formal kita gagal menjaga mereka tetap bertahan di bangku pendidikan? Permisa, dua isu ini membuat kita menarik untuk mengangkatnya dalam membentuk proposal investigasi karena mereka merasa keduanya saling berkaitan, seolah keadilan akses pendidikan dan efektivitas sistem yang sudah ada. Permisa, dalam menyusun proposal investigasi kita belajar bahwa tugas jurnalis bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menggali kebenaran di balik klaim dan opini. Untuk tema ketidaktepat sasaran KIP kuliah, kita menyadari bahwa tidak cukup hanya mengandalkan cerita dari satu atau dua orang. Kita diperlukan data, dokumen, dan perbandingan siapa yang menerima KIP, bagaimana proses seleksinya, dan apakah ada celah manipulasi data. Permisa, dapat kita belajar pentingnya membedakan mana fakta dan mana opini. Banyak orang bilang banyak yang tidak tetap sasaran, tapi sebagai calon jurnalis, kita harus bertanya apakah sudah ada bukti, angka, atau laporan resmi yang menguatkan hal itu. Sementara itu, pada tema SPJ dan anak putus sekolah, kita belajar bahwa investigasi tidak hanya soal angka, tapi juga kisah manusia. Permisa, dapat kita perlu mengalirkan latar belakang anak-anak yang putus sekolah, mendengarkan cerita mereka, keluarga mereka, bahkan guru atau pihak sekolah. Permisa, dari situlah kita bisa baru bertanya, apakah sistem sekolah terlalu kaku? Apakah biaya tidak selalu langsung seperti transport, seragam, atau buku membuat mereka menyerah? Permisa, dari proses ini dapat kita pahami bahwa investigasi yang baik harus punya sudut pandang yang tajam, tapi tetap adil, tidak buru-buru menyalahkan pemerintah, sekolah, atau orang tua sebelum fakta terkumpul dengan lengkap. Permisa, mengerjakan proposal ini membuat kita merasa dibungkamkan mata
Isu KIP kuliah awalnya hanyalah dapat kita anggap sebagai program bantuan biasa, tetapi juga setelah kita pelajari bahwa ketidak tepat sasaran bukan sekedar angka, tetapi meremas kesempatan seseorang untuk kuliah. Artinya permisa, kita orang yang mampu mendapatkan bantuan adalah mahasiswa lain yang benar-benar miskin tapi harus melangkah. Demikian perisa Training Jurnal Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada program berikutnya. Saya Saida pamit undur diri, sampai jumpa.